Ini kalau cewek no mungkin aduh cakep banget. Karena itu PT yang udah ditetapkan sama agennya, jadi aku nggak mau ya harus ke PT itu. Aku dulu ujian kerjanya itu cuma simple terminit gara-gara nggak bisa bahasa, diajak ngomong nggak nyambung gitu ya. Dan ini si bocilku juga nyambung loh, aku ngomong bahasa Indonesia. Hai semua, assalamualaikum, jumpa kembali bersama aku dan si bocil cute. Cute banget ya si bocil. Ini si bocil ini cakep banget. Kalau besar gimana ya, dia pasti cute banget, pasti menghabiskan cewek gitu ya. Ini itu ada lesung pipinya ya, yang membuat dia cakep itu ada lesung pipinya. Ini kalau cewek no mungkin aduh cakep banget. Ini kalau cewek mungkin udah cute banget, tapi ini mulutnya ini loh yang nggak bisa diam. Ini mulutnya cerewet banget, masa ampun cerewet banget dia itu. Ini dia lagi nonton iPad sambil aku pangku ya, karena di sebelah flatku itu ada Cungsau, itu perbaikan flat gitu. Pokoknya ya wis kaya ning omahe dhewe lah bangun ngono kae lho, wis mbuh jenenge lagi perbaikan. Jadi niki suaranya deret 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 ngono ya. Dia itu takut, dia ini cowok tapi apa-apa itu takut ya. Ya udah sambil aku pangkuin aja, dia sambil main iPad. Dia itu diamnya kalau lagi main iPad ya, tapi kalau nggak main iPad ini mulut pasti nggak bisa diam. Kadang main iPad aja mulutnya nggak bisa diam. Halo Sin. Halo Pingo. Halo Cece. Tim Konga. Halo Cece. Lagi apa? Record. Lagi apa? Apa? Ya itu cute banget ya. Kalau menjaga anak itu gimana ya? Bisa bikin hiburan. Tapi aku kadang capek juga loh kalau dia nggak main iPad. Ya ampun, harus main terus sama dia sampai kepalaku itu puyeng banget. Kayak masa kecilku itu kurang bahagia gitu ya. Setiap jam main-main sama dia, aku kalau kecapean ya udah aku kasih iPad aja lah. Masa ya dari jam 1 ya sampai jam 4 itu main terus sama dia, main pentak umpet kak, main pasaran. Aduh, rasanya itu jenuh banget kalau main. Tapi kalau aku lagi pusing gitu ya sama dia, bisa happy gitu. Oh ya udah ya, aku mau sharing ya. Aku tadi mau sharing pengalaman aku di PT itu ya. Karena udah banyak banget yang bertanya-tanya tentang pengalaman aku di PT gimana gitu ya. Sebenarnya itu pengalaman yang gimana ya, pengalaman di PT itu menurut aku pengalamannya syahdu banget, pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Itu terjadi udah 6 tahun yang lalu ya, aku di PT itu. Karena aku ke PT itu kalau nggak salah tahun 2016 apa 17, pokoknya udah 6 tahun yang lalu ya. Sebenarnya aku kesini itu dulu itu aku mencari agennya dulu di Hong Kong sini ya. Aku menghubungin agent dulu. Kebetulan aku memiliki kakak yang ada di Hong Kong, jadi aku suruh nyariin agent yang terpercaya, agent yang baik ya, agent yang bisa ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Udah aku dicariin, terus aku hubungin agent tersebut. Sama agent aku suruh masuk ke PT yang ada di Malang. Jadi kan lumayan jauh, rumah aku itu Madiun, sedangkan PT-nya ada di Malang gitu ya. Karena itu PT yang udah ditetapkan sama agennya, jadi aku nggak mau ya harus ke PT itu. Ya lumayan jauh ya, aku kalau ke perjalanan itu ada berapa ya, ada 5 jam kalau nggak salah di PT Malang itu. Udah karena ya, aku sebenarnya aku belum mendapatkan majikan ya ke PT itu. Aku hanya mencari agent, aku belum mendapatkan majikan. Terus pada waktu di PT itu udah dapat 3 mingguan gitu ya, aku ada interview majikan ya. Interview majikan ya udah seperti biasa, aku interview, ditanya umur berapa, nama siapa, udah
punya pengalaman belum sebelumnya. Kan sebelumnya aku udah punya pengalaman bekerja ke Singapura 3 tahun gitu ya. Ya aku sebutin udah punya pengalaman. Terus bisa nggak berbahasa Kantonis? Ya aku jawab aku nggak bisa bahasa Kantonis. Aku belum bisa bahasa Kantonis, tapi aku bisa bahasa Inggris gitu ya. Dan si majikan katanya oke. Dan pada waktu interview itu aku disuruh menjaga 2 anak gitu ya. Wah, rasanya itu pada waktu interview itu aku juga takut banget gitu ya. Kan pertama kalinya ngomong sama orang Hongkong gitu, sebenarnya aku nggak bisa ngomong, tapi kan ada penerjemah gitu ya. Pas di telepon itu ya sebenarnya takut, grogi itu pasti ya. Ya kayak kalian yang kalau masih baru interview sama majikan itu perasaannya gimana ya, pasti takut. Untungnya ada penerjemah. Terus akhirnya aku 1 bulan di PT aku mendapatkan majikan itu ya. Pas mendapat majikan itu rasa takut dan senang itu campur aduk gitu ya. Terus membayangkan ntar gimana ya di sana ya, pokoknya bayangan-bayangan itu selalu ada gitu ya. Terus kegiatanku di PT apa aja gitu ya. Kegiatan aku di PT itu ya belajar bahasa, itu nomor 1. Belajar bahasa setiap pagi itu, belajar bahasa sampai jam 12 pagi, jam 8 sampai jam 12. Terus siangnya kayaknya jam 2 sampai jam 4 gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya ya belajar bahasa, ada gurunya bahasa gitu ya. Tetapi terkadang itu bahasanya itu enggak, setelah sampai sini itu terkadang ada yang sama, ada yang enggak sama. Pokoknya ya kalimatnya itu kadang beda, cara penulisannya pun kadang beda. Pokoknya kan di sini itu kan mengucap kan, kita ucap sama tulisan itu kan beda ya kan. Oh, tulisan orang Cina sama tulisan kita itu kan beda. Jadi kalau diucap seandainya apa ya, seandainya le gitu ya, kalau di kita le itu kan tulisannya LIE toh. Le itu kan kamu, kalau di sini enggak, beda lagi. Aku ya ada hikmahnya juga ya, aku sama dia sering ngerjain PR sama dia. Aku jadi ikut belajar bahasa sini, cara menulisnya itu ya, semua itu kan pasti ada hikmahnya, tinggal kita pintar-pintarnya mengambil hikmahnya gitu. Terus lanjut lagi kegiatanku di PT ya. Di PT itu juga ada piket gitu ya, udah dijadwalkan piket bersih-bersih gitu. Ntar hari hari Senin seumpama aku besoknya gantian, udah dijadwalkan. Terus ujian kerjanya apa aja gitu ya. Kalau aku dulu ujian kerjanya itu cuma simple, memasak gitu ya. Ujian kerjanya itu, ingat aku pertama kali itu aku disuruh masak apa ya, Fanke Jautan itu yang udah aku bikin di video sebelumnya itu ya. Fanke Jautan itu telur dimasak dengan tomat itu ya, karena di sini bener banyak banget disukai itu ya. Ini terutama si bocil aku ini suka banget, bahkan neneknya si bocil pun juga suka banget masakan Fanke Jautan itu. Terus yang kedua itu dikasih tahu cara melipat baju, cara memasang spray ya. Pokoknya ya itulah apa pekerjaan kita kayak seperti di rumah tangga itu ya, ya begitu. Terus kan kegiatannya di situ di PT itu kan juga ada jadwal piket itu ya, sama kayak di sini, maksudnya kerjaannya menyapu, ngepel, mencuci toilet. Kan di PT juga ada toh piket mencuci toilet ya. Pokoknya itu kerjaannya sama yang di sini di rumah majikan itu juga sama seperti kerjaan kita di rumah kita sendiri. Ada mencuci toilet, ada menyapu, ada mengepel, ada memasak itu kan. Bedanya mungkin masakannya itu Indonesia dan orang Hongkong itu beda gitu ya. Orang Hongkong itu masakannya lebih simpel daripada orang Indonesia. Kalau di Hongkong itu simpel banget kok masaknya, mungkin bumbunya cuma tertentu pakainya, nggak kayak di Indonesia kan runyik banget ya bumbunya, ada merica terus digerus. Kalau di sini nggak, tinggal cemplung-cemplung gitu, pokoknya bumbunya tinggal menghafal bumbunya. Pokoknya itu yang terutama itu bagi aku ya, siapkan mental, bahasa itu juga. Kalau untuk kerja itu ntar pasti bisa kok di sini untuk kerja. Yang terutama kalian harus mengerti tentang bahasa yang diucapkan majikan. Bahasa kan juga penting, setiap hari kita berkomunikasi sama majikan. Pokoknya kalau untuk kerjaan jangan takut ya, kalian bisa ngomong, pasti kalian bisa kok. Pokoknya semangat ya bagi para
Cece yang berniat untuk pergi ke luar negeri tetap semangat ya. Jangan memiliki hati yang rendah, jangan rendah hati gitu maksud aku ya. Pokoknya itu kita harus semangat gitu. Sebenarnya aku dulu juga sama kok, mungkin perasaannya dengan kalian yang mau ke sini itu ada perasaan takut, pikiran negatif, pikiran positif itu selalu ada kok. Pokoknya yang terutama itu kalian bisa menyiapkan, entah di sini gimana pun kalian udah bisa menerima resiko-resikonya gitu ya, kalian bisa menerima ya. Pokoknya itu pokoknya di luar negeri itu bagi aku nasib-nasiban ya. Ada yang bernasib jelek, mendapatkan majikan yang cerewet, dan ada juga yang memiliki nasib yang baik, langsung mendapat majikan yang baik. Semua orang itu berbeda-beda ya nasibnya itu. Semoga kalian semua memiliki nasib yang baik ya. Kalau aku dulu pertama kesini itu bernasib kurang baik ya, mendapat 1 bulan udah terinterminate ya, karena nggak bisa bahasa sini. Karena aku dulu mungkin terlalu meremehkan ya. Ya karena aku interview itu ya, aku bilang aku bisa bahasa Inggris tapi aku belum bisa bahasa Kantonis. Majikan bilang oke, nggak apa-apa. Ternyata nggak sama yang diomong sama yang di interview itu, ternyata dipermasalahkan ya. Ya maka dari itu kalian ya yang bisa bahasa Inggris tapi kalian pingin ke Hong Kong, kalian belum bisa bahasa Kantonis, dan kalian pun interview katanya majikan oke nggak apa-apa tapi kalian tetap pelajari. Karena aku sendiri ya, pengalaman aku begitu ya kan, majikan bilang nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Kantonis, bahasa Inggris nggak apa-apa. Ternyata sampai ke sana di interminate gara-gara nggak bisa bahasa, diajak ngomong nggak nyambung gitu ya. Dan ini si bocilku juga nyambung loh, aku ngomong bahasa Indonesia dia ikut ketawa. Pokoknya ya kita harus semangat di sini itu. Kalau memiliki kemauan untuk pergi ke luar negeri itu, kita benar-benar harus persiapkan mental, kita harus semangat. Niat kita pergi ke luar negeri kan untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi kalian harus benar-benar siapkan mental. Kalian bisa menerima resiko apapun yang ada di luar negeri ntar ya. Entah itu resikonya kurang menyenangkan, entah resikonya senang. Pokoknya kalian udah siap segalanya ya. Ya ini aku alhamdulillah ini dapat si bocil. Jadi kalau aku lagi lagi sepaning gitu, aku bisa main sama dia ya. Kalau aku dari dulu itu selalu jobnya jaga anak ya. Di sini di Hong Kong itu dari pertama masuk sampai sekarang itu aku memilih job jaga anak. Aku kalau dulu di Singapura itu pernah tapi jaga orang tua ya. Tapi aku lebih suka menjaga anak. Jaga orang tua aku sebenarnya juga enjoy kok. Tinggal kitanya aja, kalau kita bekerja enjoy, menjaga apapun juga enjoy ya bagi aku. Ya udah ya, video aku sampai di sini. Ntar kepanjangan, kalian pasti bosan melihat muka aku, dan kalian juga bosan mendengarkan cerita-cerita aku. Ya udah sampai di sini. Jika kalian merasa video aku bermanfaat, kalian boleh bantu like, komen, dan subscribe, serta kalian bisa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak akan ketinggalan di videoku next. Oke, see you next video. Bye bye.